Dan secara hitung-hitungan politik, sepertinya Nasdem akan memilih untuk melepaskan Anies daripada harus mengorbankan masa depan Nasdem menjadi partai gurem. Koalisi perubahan yang digagas Partai Nasdem telah memasuki babak baru. Sepertinya keberlangsungan koalisi yang diinisiasi Partai Nasdem tidak akan berjalan sesuai dengan rencana dan diprediksi tidak akan bisa memenuhi ekspektasi Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Mengingat langkah spekulatif yang dilakukan Nasdem sebagai inisiator tidak berdasarkan perhitungan yang matang, sehingga berdampak bagi koalisi yang digagasnya kehilangan momentum. Itu juga terkait dengan apa yang menjadi harapan Nasdem untuk dapat meningkatkan keterpilihan partainya. Justru membuat elektoral Nasdem semakin nyungsep. Dari persoalan internal yang muncul, di mana banyak elit partai meninggalkan Nasdem, dan persoalan eksternal yang dihadapi Nasdem pasca deklarasi, di mana menyebabkan terjun bebasnya kepercayaan masyarakat terhadap partai besutan Surya Paloh ini. Sekarang, Nasdem harus menerima konsekuensi yang sama sekali tidak dibayangkan sebelumnya. Lucu memang jika mencermati bagaimana terbentuknya koalisi perubahan ini, di mana ketiga partai yang ada telah melupakan pentingnya membangun koalisi di atas fundamental kesepakatan agar terbentuk koalisi yang solid. Tapi mereka malah menafikannya. Dapat diprediksi, koalisi seperti ini akan layu sebelum berkembang dan sulit dipertahankan keutuhannya. Pengen tahu sebabnya? Pertama, sebagai inisiator, Nasdem telah memutuskan secara sepihak siapa yang menjadi bakal calon presiden tanpa mekanisme yang fair. Seharusnya Nasdem menggunakan metode melalui cara mengadakan konvensi. Di samping lebih fair, cara ini juga dapat meminimalisir kemungkinan munculnya friksi internal. Dan bisa dipastikan, Anies Baswedan akan tetap unggul dan keluar sebagai kandidat bakal capres tanpa menyuburkan rasa cemburu. Karena harus diingat, Partai Demokrat sudah lebih dahulu mengusung ketua umumnya sebagai bakal capres. Begitu pula dengan PKS yang menjagokan Ahmad Heriawan. Walau Partai Demokrat bersedia menurunkan standar ambisinya dengan opsi final dalam arti tidak bisa diganggu-gugat atau tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak berarti hal ini dapat menekan kekecewaan dari kalangan yang tergabung dalam koalisi. Hal inilah yang membuat mengapa Nasdem tidak kunjung memberikan respon terhadap opsi yang datang dari Partai Demokrat, yang pada akhirnya Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan, tidak ada kriteria cawapres. Biarkan Anies menentukan calon wapresnya sendiri. Ujar Ali di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan pada hari Rabu 2 Februari 2022. Yang dapat diartikan bahwa Nasdem sesungguhnya kurang sreg jika AHY yang harus menjadi wakil Anies. Hal ini juga tercermin dari pernyataan Ahmad Ali yang mengatakan ada partai politik yang menyatakan sikapnya tentang Anies dengan kadernya. Bahkan dibuat penegasan kalau bukan AHY wakil, koalisi perubahan tidak terjadi. Artinya, kalau dia seperti itu, kita tidak bisa berdiskusi lagi, katanya. Kedua, Nasdem dan Demokrat terkesan tidak menghormati PKS sebagai bagian dari koalisi. Karena kedua partai ini lebih mementingkan egonya
dengan tidak menunjukkan apresiasi terhadap eksistensi PKS, yang seharusnya mereka bisa memperlakukan PKS secara setara. Mungkin masih bisa diterima PKS jika posisi sebagai cawapres ada dua. Artinya tidak masalah jika elit PKS hanya menjadi wakil dua presiden. Yang penting bisa jadi cawapres walau hanya wakil dua. Tapi mana ada sih wakil kok dua? Yang jelas, Nasdem dan Demokrat merasa lebih istimewa dibandingkan dengan PKS. Jika hal ini benar, bisa diprediksi. PKS tidak akan tinggal diam jika eksistensinya nggak dianggap. Ketiga, beberapa hari yang lalu ada berita yang cukup ganjil. Hal itu berkenaan ketika Anies bertandang ke Sekretariat PD pada tanggal 26 Januari 2023, di mana tidak satu pun elit Nasdem yang terlihat mendampinginya. Dan dalam waktu yang sama, elit Nasdem berkunjung ke Sekretariat bersama Gerindra PKB tanpa Anies. Pertanyaan besarnya, jika apa yang dilakukan Anies sebagai safari perdana, apakah Nasdem juga memiliki alasan yang sama? Kedatangan Wakil Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali bersama petinggi partai disambut oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko dan Wasekjen PKB Saiful Huda. Para petinggi ketiga partai melakukan pembicaraan tertutup selama 1 jam lebih. Jika kepentingan Anies sowan ke Sekretariat PD adalah untuk meyakinkan pihak Demokrat bahwa Anies seolah akan menggandeng AHY sebagai cawapresnya, apa tujuan yang dilakukan elit Nasdem mendatangi Sekber Gerindra PKB itu? Yang pasti, apa yang dilakukan elit Nasdem tidak akan mungkin memiliki tujuan yang sama. Atau apakah Nasdem bertujuan menawarkan Anies sebagai presiden bayangan Prabowo? Alhamdulillah kami baru saja berdiskusi dan saya sebagai tuan rumah acara pertemuan diskusi sekaligus rapat tim kecil. Insya Allah ini juga menunjukkan bahwa kami dari 3 partai politik, ada Partai Nasdem, Partai PKS, dan juga Demokrat, solid. Dan kami insya Allah akan terus menjalankan berbagai misi bersama. Karena jika hal itu bertujuan untuk menawarkan Anies sebagai calon wakil presiden Prabowo, sama artinya Nasdem mengibarkan bendera perang dengan PKB. Dan hal itu tidak akan mungkin dilakukan Nasdem, mengingat Nasdem saat ini sedang berupaya memulihkan krisis kepercayaan. Dan tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang akan menambah persoalan. Kalau opini saya, yang jelas Nasdem saat ini sedang berusaha untuk menyelamatkan partainya agar tidak semakin terpuruk dan membuatnya terpental dari parlemen. Dan secara hitung-hitungan politik, sepertinya Nasdem akan memilih untuk melepaskan Anies daripada harus mengorbankan masa depan Nasdem menjadi partai gurem. Dan jika kalkulasi ini benar-benar ditempuh oleh Nasdem, saya pikir rakyat Indonesia patut bersyukur. Karena setidaknya bangsa ini dapat selamat dari keterpecahan yang sangat mungkin terjadi jika Bapak politik identitas ini berhasil mendapat 20% dukungan partai yang memenuhi ambang batas presiden. Sekarang tinggal bagaimana sikap yang akan dipilih oleh PKS. Memilih kardus yang belum pasti didapatkannya atau bergabung bersama Gerindra dan PKB yang setidaknya ada harapan untuk menjadi partai yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Walaupun itu pun masih bersifat fiktif loh ya.